Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fauzia dari kelas BKI 6A. Di sini saya akan melakukan video praktik konseling keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi kan kemarin kita sudah selesai melaksanakan konseling individu ya, Pak. Nah, untuk sekarang kita melanjutkan ke tahap sesi konseling keluarga. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu tahu mengenai konseling keluarga itu, Pak? Belum. Oke, jadi konseling keluarga itu adalah proses di mana untuk menyelesaikan permasalahan keluarga atau permasalahan yang Bapak atau Ibu alami pada saat ini. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan proses konseling, saya berharap Bapak dan Ibu untuk tidak sungkan dalam menceritakan hal apapun. Ya, Pak, Bu, ya. Karena kami di sini tetap menjaga kerahasiaan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, dan permasalahan kemarin pada sesi konseling pribadi bisa disampaikan terlebih dahulu mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Ya, Bu. Begini ya, Bu. Sebenarnya saya dengan Bapak ini emang hubungan itu kan sering bertengkar ya, Bu. Nah, jadi dari awal nikah saja sudah bertengkar terus ya. Nah, Bapak ini kalau marah itu sering mukul-mukul gitu, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya kalau boleh tahu itu mukul yang seperti apa ya, Bu? Mukulnya emang gak pakai barang sih, Mbak. Cuma kayak nampar gitu atau mukul, terus ya marah-marah gitu lah, bentak-bentak gitu. Oke, kalau pendapat Bapak bagaimana? Apa benar gitu, Pak? Ya gimana ya, Bu? Setiap saya pulang kerja, dia nggak masak. Jadi kan saya kan lapar. Saya juga pulang kerja di marahin atasan, dia emosi. Bapak itu memukulnya dengan menggunakan barang atau tangan? Kalau menggunakan barang itu enggak, cuma menggunakan tangan. Hanya mendorong kecil begitu ya, Pak? Jadi Mbak, saya sebenarnya kurang setuju ya kalau misalnya kalau menurut Bapak itu hal yang kecil ya, karena bagi saya itu sangat berdampak terhadap mental health saya ya, Pak. Karena Mbak ini dia tuh sering banget gitu loh, Mbak. Nah, kalau masalah yang makan tadi itu tuh ya emang saya itu kan jarang masak ya, Mbak. Ya, karena yang pertama itu saya sudah sibuk beres rumah juga ya. Terus saya juga ada pekerjaan di rumah tuh kerja online gitu, Pak. Makanya saya jarang masak gitu. Tapi mohon maaf ya, Mbak, sebelumnya tadi kan Mbak bilang Mbak itu jarang masak. Maksud saya itu apakah Ibu tidak memikirkan bagaimana kalau nanti suaminya lapar? Ya saya memikirkan sih, Mbak. Cuma ya gimana ya, kan namanya juga sibuk ya, ibu rumah tangga juga ya. Terus ya saya pikir ya uang suami saya juga udah ada gitu. Dia kan bekerja kan uangnya juga lebih banyak dari saya. Pasti dia bisa lah beli makanan inisiatif gitu. Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya kan karena dia kan kerja rumah online kan, ya. Jadi sampai-sampai anak itu nggak diurus. Terakhir aja anak itu nangis karena lapar gitu. Nggak dibikinkan makan ya, Pak Iya. ya? Apa benar begitu, Bu? Anaknya nggak? Iya dia tuh pernah nangis sih, Mbak. Tapi emang sebenarnya dia tuh udah makan Mbak gitu tuh. Udah saya kasih sarapan, cuman emang saya lupa karena saya nggak masak itu kan masih sibuk ngurus belanjaan. Tapi setelah itu saya beliin jajan. Oke, seperti yang dijelaskan Ibu tadi kan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak itu termasuk yang sering atau bagaimana, Pak, memukul Ibu? Ya saya sering, karena kan saya orangnya temperamental. Nggak bisa lihat sesuatu yang nggak saya suka. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, saya sangat memahami apa yang Bapak rasakan. Tapi Pak, dari yang Bapak rasakan tadi, apakah Bapak pernah untuk menahan amarah Bapak begitu? Ataukah Bapak langsung melampiaskannya saja? Kadang itu
sudah terlanjur emosi tadi. Juga kan tekanan dari pekerjaan gitu. Jadi saya melapiskannya sama istri. Oke, bagaimana Bu? Misalnya dari bapak yang sering melakukan kekerasan gitu, misalnya kayak anak saya nangis itu, yang gitu ya saya gitu. Nah, kalau dia punya tekanan ya kenapa dia harus melampiaskan itu ke saya? Kalaupun dia emang pengen marah, kan bisa dinasehatin baik-baik gitu Bu menurut saya. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penjelasan dari Ibu? Oke, ya saya merasa bersalah lah ya, karena sudah kasar dari istri saya sampai pukul lagi. Lalu Ibu, bagaimana Bu? Menurut saya ya sebenarnya ya bukan yang salah ya, nah, tapi saya sendiri juga sebenarnya ya saya mulai menyadari kalau saya juga kerjanya di rumah juga nggak becus banget gitu. Nah, ada kelalaian waktu saya menjalani rumah ini. Tapi saya mau mengurangi pekerjaan saya atau mungkin menyewa karyawan atau hire karyawan lah ya biar saya fokus ke rumah tangga saya. Oke, baik. Jadi dari penjelasan Bapak dan Ibu ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau tadi kan Bapak juga sudah mengakui kesalahannya dan Ibu juga bisa kita simpulkan bahwa Bapak dan Ibu sudah saling memaafkan dan Bapak juga akan lebih menjaga emosinya dan Ibu juga mungkin setelah ini bisa untuk menjadi ibu yang agar Ibu bisa lebih tanggung jawab terhadap keluarga, suami dan juga anak Ibu. Oke, baik, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri mungkin ada pesan dan pesan dari Bapak, boleh? Oke, pesan-pesannya konseling ini sudah baik karena dengan konseling ini kita juga mampu menyampaikan isi hati kita masing-masing. Pesan saya ya semoga nanti emang terjalankan ya apa yang diinginkan nanti seperti Bapak sudah nanti ya. Apalagi yang saya juga sudah melakukan dengan baik. Dan pesannya ya konseling ini sangat membantu sih Pak bagi saya dan mungkin suami saya juga. Ya mungkin itu aja. Oke, baik, mungkin itu saja konseling yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya untuk Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.